Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, guys. How are you today? I would actually it is on 9:14 p.m. now. Uh, I am doing this while my baby is sleeping. Okay, guys. Continue our lesson 2 weeks ago. We still discuss about may I help you, membahas tentang penawaran jasa dan bantuan dan jasa. Dan berhubungan dengan itu kita akan membahas tentang tenses yang digunakan dalam penawaran jasa tersebut. Tenses yang digunakan adalah simple present tense dan simple future tense. Namun kali ini ibu akan mengulang tenses dari awal. Tenses untuk anak SMK ini, untuk anak SMA harus menguasai 16 tenses. Sedangkan untuk anak SMK cukup 7 tenses saja. 7 tenses ini, kenapa hanya 7 tenses? Karena 7 tenses ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan anak SMA 16 tenses harus dikuasai karena mereka bertujuan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi, di mana materi-materi perkuliahan yang menggunakan literatur dari luar negeri itu biasanya menggunakan tenses yang lebih kompleks. Oke, yang pertama adalah simple present tense. Simple present tense ini adalah digunakan untuk apa saja simple present tense ini? 1. Daily activities. Daily activities ini apa? Kegiatan sehari-hari. Contohnya, I get up at 4 o'clock in the morning. Yang kedua, digunakan untuk menyatakan kegiatan yang selalu berulang kembali, atau bisa juga digunakan untuk menyatakan hobi atau regular activity, kegiatan yang berulang. Nah, by the way, kalian bisa mencatat kalau sekiranya video ini akan kalian hapus, sebaiknya kalian salin ke dalam buku catatan. Oke. Yang kedua, simple present tense digunakan dalam daily activities, kegiatan sehari-hari. Yang kedua, untuk menyatakan hobi atau regular activity atau kegiatan yang berulang. Contohnya seperti berikut. I always go to bookstore on Sunday. Jadi setiap hari Minggu dia akan selalu pergi ke toko buku. Ini adalah kegiatan yang berulang. Atau misalnya, we study English on Monday. Jadi kita belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. Kegiatannya selalu berulang setiap hari Senin. Yang ketiga, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Untuk kita orang Islam, kebenaran umum itu adalah sunatullah. Jadi apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, nah itu menggunakan simple present tense. Contohnya apa? Matahari terbit di sebelah timur. The sun
rises in the east. Ini adalah contohnya. Ya, ini adalah pengulangan. Bagaimana dengan polanya, dengan rumusnya simple present tense? Simple present tense selalu menggunakan verb 1 dalam kurung ses. Kalau negatif bagaimana? Negatif tinggal ditambahi do, does. Karena sudah ada does di sini, verb 1 tidak boleh ditambahi apa-apa lagi. Do, does not. Verb 1 tidak boleh ditambahi apa-apa lagi. Kalimat tanya, do, does di depan, plus subject, plus verb 1. Seperti ini. Apabila kalian mau menyalin, jangan lupa untuk ditekan tombol pause-nya terlebih dahulu. Nah, untuk verb 1 dalam kurung ses, ini artinya bagaimana? Apakah ada yang tahu? Ini sebenarnya sudah dibahas ketika kalian SD kelas 5 atau minimal pada waktu kalian SMP. Verb 1 dalam kurung ses, kata kerjanya ini harus ditambah ses jika subjek adalah he, she, it. Nah, he di sini bukan hanya sekedar dia laki-laki. Kalian mau mengatakan our vice headmaster, wakil kepala sekolah kita. Misalnya mengacu pada Pak Sujadi, berarti laki-laki, berarti dia adalah he. Our headmaster, kepala sekolah kita, perempuan, berarti she. Mau mengatakan Ibu Nur Farida, berarti itu adalah she. Mau mengatakan my mother, berarti itu adalah she. Mau mengatakan my brother, berarti adalah he. Nah, kalau subjeknya 3 ini, verb 1 harus ditambah s atau es. Contohnya, my headmaster always comes. Nah, ini harus tambah s, on time. Kepala sekolahku ini kan si, selalu datang. Ini adalah verb 1-nya. Verb 1 ditambah s, tepat waktu. Nah, kalau selain 3 ini, Bu. Nah, kalau Dewi Ayu berarti tidak boleh ditambahi ses. Oke. Sekarang lanjutannya lagi. Ini verb 1, ini ada yang ditambahi s, ada yang ditambahi es. Yang mana yang ditambahi s, mana yang ditambahi es? Verb 1 ditambah es apabila berakhiran 1 ss. Contohnya pas. Jadi gimana? Jadi passes. 2 berakhiran sh. Contohnya was. Jadi wasses. 3 berakhiran ch. Jadi watch. Watches. 4 berakhiran x. Fixes. 5 berakhiran o menjadi go, jadi goes. Do jadi
does. Go jadi goes, do jadi does. Oke, bagaimana? Sudah paham sampai sini? Ibu harap begitu. Nah, berikutnya ini adalah tambahan untuk simple present tense. Ibu harap kalian sudah bisa mengingat kembali tentang tenses ini. Yang kedua adalah present continuous tense atau disebut juga present progressive. Apa present progressive ini? Present progressive ini untuk digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Keterangan waktu yang digunakan apa? Now, at this moment, right now. Subjek pakai to be 1. To be 1 itu apa? Tahu enggak? Masih ingat enggak? Jangan sampai lupa. To be 1 adalah is ma. To be 1 plus verb ing. Nah, masih ingat? Oke, alhamdulillah kalau masih ingat. Siapa yang pakai to be 1? Is, am, are. Is ini digunakan siapa? He, she, dan it. Kembali lagi seperti tadi sama. Kalau kalian mau mengucapkan subjek yang berkonotasi seorang laki-laki berarti pakai he. Subjek berkonotasi itu ada perempuan, tunggal berarti she. Benda atau hewan itu adalah it. Am hanya untuk I, a, you, they, sama we. Contohnya di mana? We are studying English now. Kalau negatif tinggal ditambahin not saja. They aren't doing the homework. Mereka tidak sedang mengerjakan PR. Kami sedang belajar bahasa Inggris. Oke. Ini adalah penjelasan untuk present progressive tense. Yang ketiga apa? Ketiga adalah simple past tense. Simple past tense ini digunakan untuk apa? Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi. Keterangan waktu yang digunakan apa saja? Last night. Semua yang berawalan kata last itu berarti sudah terjadi. Last night, last year, last month, last week. Jadi semua yang berawalan last itu pasti simple past tense. Semua yang berakhiran ago, 2 weeks ago, a year ago, 2 years ago. Kemudian yesterday, this morning. This morning selalu dianggap sudah terjadi. Mana rumusnya? Simple past tense selalu menggunakan verb 2. Okay, what do you feel so far? Okay, next. Ibu lanjutkan. Gimana kalau bukan kata kerja mau menyatakan kalimat yang bukan kata kerja? Untuk yang bukan kata kerja,
Non-verbal sentence kalimat yang tidak menggunakan kata kerja berarti menggunakan apa? Menggunakan to be. To be berapa kalau simple past tense? Berarti to be 2. To be 2 itu apa saja? Was sama were. Nih, subjek was atau were diikuti apakah itu adalah adjektif, apakah itu noun ataukah kata keterangan atau adverb. Contohnya kalimat simple past tense. We went to Surabaya yesterday. Kami pergi ke Surabaya yesterday. When ini adalah verb 2. Kalau yang nonverbal gimana, Bu? Nonverbal ini diikuti oleh ini kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Jadi tidak menggunakan kata kerja. Contohnya apa? He was lazy when he was in the 11 years. Dia malas ketika dia kelas 11. Nah, artinya apa? Dulu dia malas, sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini penggunaan lazy ini adalah kata sifat. Oke, berikutnya yang keempat adalah past progressive tense. Past progressive tense ini apa? Kegiatan digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. Maksudnya bagaimana? Contohnya, hari Jumat kemarin ketika saya mengadakan Google Meet dengan 12 RPL 1, bel rumah berbunyi. Nah, apa yang sedang berlangsung? Saya sedang mengajar. Nah, itu adalah past progressive tense. Contohnya lagi, tadi pagi ketika saya memasak, anak saya menangis. Nah, yang sedang berlangsung apa? Saya sedang memasak. Oke. Ya, benar rumusnya. Subjek to be 2. To be 2 sama tadi was were plus verb ing. Kalau negatif gimana, Bu? Tinggal diberi not. Contohnya, I was cooking when you came this morning. Jadi ini adalah keterangan waktunya. Yang sedang berlangsung apa ini? Sedang berlangsung. Saya sedang memasak ketika kamu datang tadi pagi. Ya, ini sedang berlangsung, saya sedang memasak, seperti itu. Oke, ini ada sudah 4. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah simple future. Simple future ini digunakan untuk menyatakan
kegiatan yang akan dilakukan. Bisa berupa rencana, bisa berupa setiap kegiatan yang belum dilakukan, akan dilakukan atau tidak akan dilakukan, itu berarti masuk simple future. Apa saja keterangan waktunya? Keterangan waktu yang digunakan: tomorrow, semua yang berawalan next, next year, next week, next month, next Monday, next Sunday. Semua yang berakhiran later, 2 years later, 2 tahun kemudian, 2 days later, 2 hari kemudian. Apalagi tonight, nanti malam. Ini semua digunakan untuk menyatakan simple future. Ini kalian bisa menggunakan will, bisa menggunakan be going to. Be going to itu apa, Bu? Artinya sama-sama akan. To be 1 plus going to. Ini satu kesatuan, sama setara dengan will plus verb 1 plus object. Contohnya, I will call you tonight. Saya akan menghubungimu nanti malam. Atau I am going to call you tonight. Oke, sekarang kalau negatif gimana, Bu? Kalau negatif, will bisa disingkat jadi won't. Subjek will not atau won't. Kalau yang be going to-nya, to be-nya yang diberi not plus going to plus verb 1. Contohnya, I won't come to the party tomorrow. Saya tidak akan datang ke pesta besok. Atau I am not going to come. Nah, ini. Kalau kata tanya, will tinggal dibalik ada di depan atau to be-nya yang di depan. Subjek verb 1, yang ini to be subject plus going to verb 1. Contohnya, will you come? Atau are you going to come? Itu. Bagaimana? What do you think so far? Okay, next. Yang keenam adalah present perfect. Perfect artinya apa? Sempurna. Nah, kalau present perfect, kegiatan yang sudah selesai dilakukan, menyatakan kegiatan yang sudah selesai dilakukan. Yang kedua, menyatakan kegiatan yang masih berlangsung dari lampau hingga saat ini. Subjek, ini present perfect, kalian harus menggunakan have atau has. Menggunakan verb 3. Negatif, subjek,
have has plus not plus verb 3 plus objek. Atau have has oke. Contohnya, I have taken breakfast. Nah, kalian kalau membuat karangan mau bilang saya sudah pergi ke Bali, Bu. Nah, ini kalian harus menggunakan present perfect. I have gone to Bali. Saya sudah makan, Bu. I have taken breakfast. Nah, ini. He hasn't gone to Bali yet. Dia belum pernah pergi ke Bali. Ini menggunakan present perfect. Yang menyatakan kegiatan, ini menyatakan yang tadi kegiatan yang sudah dilakukan. Yang menyatakan kegiatan yang masih berlangsung dari waktu lampau hingga saat ini. Contohnya, we have studied English for 8 years. Kita sudah belajar bahasa Inggris selama 8 tahun. Dianggap kalian belajarnya dari SD kelas 5. Kalau dari SMP berarti for 5 years. Ini kita sudah belajar bahasa Inggris selama 8 tahun. Ini contoh kegiatan yang berlangsung dari masa lampau hingga saat ini dan kemungkinan masih akan dilakukan. Bulan depan masih dilakukan, minggu depan insya Allah masih dilakukan. Itu adalah present perfect. Dan yang terakhir adalah past perfect. Terakhir adalah past perfect. Past perfect ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dilakukan sebelum terjadi kegiatan lain di masa lampau. Contohnya bagaimana? Kalian harus mengerjakan taks 1, 2, 3 sebelum mengerjakan taks 4, 5, 6, 7. Nah, ini contohnya past perfect. Kalian sudah menyelesaikan tugas pekan pertama sebelum kalian melanjutkan mengerjakan ke tugas pekan kedua. Nah, ini contoh dari past perfect. Subjek plus had plus verb 3. Objek. Keterangan waktunya apa saja? Before, subjek plus verb 2 atau subjek plus was-were, atau pakai before sama after. Contohnya, I had done, ini dikataskan ya. I have done task 1 before. I did task 4. Nah, ini did adalah verb 2. Yang ini adalah past perfect. Okay, I think that's all for this lesson. Ada tugas pekan ini. Hanya ibu mau minta bagi yang bisa mengirim
Di grup boleh, nanti ibu kasih waktu. Hari Jumat, apa perbedaan penggunaan dari will sama be going to? Tadi kan artinya sama-sama akan. Bedanya will sama be going to apa? Nah, terus untuk present perfect. Present perfect yang tadi yang pertama digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi, yang sudah diselesaikan. Nah, itu apa bedanya dengan simple past? Yang bisa atau yang mengetahui dua pertanyaan ini, silahkan nanti menjawab di grup pada hari Jumat. Ibu buka untuk menjawab ini untuk tambahan poin. Dan untuk yang lain apabila tidak bisa, tidak apa-apa, di pekan ini nggak ada tugas. Tolong selesaikan yang belum menyelesaikan tugas pekan pertama dan pekan 2. Thank you for your attention. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.